Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru sekalian semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Saya mohon izin meminta waktunya dulu ya untuk sekedar kita sharing dan berdiskusi tentang budaya positif ini. Oke, yang terhormat yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Karman Kamaludin SPDMM, yang sudah mengizinkan kita untuk meluangkan waktu kita pada kesempatan hari ini, waktu dan tempatnya, dan juga pada yang terhormat pada rekan-rekan guru sekalian, Bapak dan Ibu, beribu ucapan terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak sharing dan diskusi tentang seperti yang sudah terlihat, judulnya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Ini sesuai dengan modul 1.4 yang sedang saya pelajari. Perkenalkan dulu, saya Lia Nur Rafiani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bekasi. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Di sini saya punya pertanyaan pemantik. Ada 3 pernyataan. Apakah Bapak Ibu sekalian setuju dengan pernyataan ini? Hukuman, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Lalu ada pernyataan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang mau memberikan tanggapan untuk pernyataan 1, kedua, atau ketiga? Oke. Izinkan saya ingin memberikan tanggapan tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini berawal dari pengalaman pribadi, karena saya juga pernah kecil dulu. Waktu kecil saya sangat bandel sekali, saya akui. Ya, sangat bandel sekali saya. Pas itu saya ingat saya kelas 4 SD ya. Gurunya sedang keluar, saya di kelas tuh main perang-perangan pakai sapu lidi sama pengki. Ya, tak kalah gitu kan. Tiba-tiba dari belakang kuping saya dijewer. Pas lihat ternyata wali kelas. Ya, dari situ saya mulai merasa malu ketika sedang jam pelajaran bermain perang-perangan di kelas. Akhirnya lama-lama saya merubah sedikit-sedikit berubahlah karakter saya menjadi mungkin lebih baik. Oleh karena itu, untuk kesimpulan poin 1, saya sependapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cuma mungkin untuk zaman sekarang hukumannya tidak seperti zaman dahulu ya. Bisa kita rekayasa sedemikian rupa agar tidak terlalu vulgar seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Bu Dewi? Silakan. Mungkin saya bertolak belakang dengan Pak Karmo. Kalau saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bahkan kalau seandainya hukumannya berlebihan itu bisa saja jadi mengkerdilkan murid. Bisa saja murid menjadi tidak percaya diri ke depannya, atau mungkin bahkan anak menjadi lebih minder. Jadi kesimpulannya adalah bahwa saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bu Dewi untuk pendapatnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bisa mungkin di pernyataan yang kedua atau yang ketiga? Silakan Bu En. Terima kasih waktunya. Untuk saya menanggapi poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Untuk poin kedua ini pernah saya lakukan
Cuma tergantung kesalahan apa yang mereka lakukan. Misalnya seperti membuang sampah, tiba-tiba dia jajan ya, terus dia buang sampahnya sembarangan sambil berlari. Nah itu saya panggil anaknya ya, kemudian saya suruh ambil kembali sampahnya, dibuang di tempatnya. Mungkin dengan cara begitu anak-anak memang besoknya takut ya, tapi bukan dalam dirinya sendiri. Tapi itu pun menurut saya adalah langkah awal untuk anak-anak kita untuk menjaga kebersihan di sekolah terutama. Mudah-mudahan imbasnya akan berlanjut juga di rumah. Ya, itu untuk poin kedua saya setuju untuk tergantung kesalahan anaknya seperti membuang sampah, maka saya suruh membersihkan sampah atau mengambil sampah yang telah dia buang. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ibu pendapatnya mungkin lebih menegaskan ke pembiasaan positifnya ya. Jadi kita mendidik, membangun karakter anak agar tidak cuek ketika melihat sampah. Ada juga gerakan Lisa, lihat sampah ambil, kan seperti itu ya. Itu bisa kita terapkan juga pada anak-anak semuanya. Ya. Oh boleh. Ada yang mau menambahkan, Bu Emma? Makasih Bu Lia. Saya mau menambahkan tentang poin ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini saya sepertinya kurang setuju. Karena kalau setiap kita mau meningkatkan motivasi belajar anak dengan reward, dengan memberikan penghargaan terus, nanti ketika anak tersebut tidak dikasih penghargaan, dia tidak ada motivasi. Seperti itu aja. Nah, jadi boleh memberi penghargaan tapi tidak selalu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Lia. Terima kasih Bu Emma untuk pendapatnya. Penghargaan itu boleh sekali-sekali kita berikan pada anak ya. Ibaratnya sebetulnya tidak hanya berupa materi ya, ucapan wah luar biasa, pujian betul, penguatan, kita beri penguatan. Karena kalau berupa materi misalnya entah apa, jadi anak malah melakukan hal tersebut karena ada imbalannya begitu. Jadi malah menurunkan kualitas si anak tersebut itu ya. Ya ini tadi ketiga pernyataan habis untuk pertanyaan tematik kali ini. Nah, sepertinya tadi kita lanjutkan saja ya. Kan ya Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan presentasi sekolah ini. Konsep ilmu budaya yang akan dibahas ada 8. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu lanjut ke posisi kontrol dulu, dua pemaparan dan lalu segitiga restitusi ya. Oke, untuk materi yang pertama perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilusi kontrolnya seperti ini. Sebuah ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kita kembali ke filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita akan merdeka. Terima kasih. Cek. Ya, filosofi dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Begitu ya. Kalau ini mungkin ada yang memberikan tanggapan, sepertinya tidak perlu ada bantahan ya, karena beliau adalah bapak bukan nasional kita ya. Ya betul. Dengan
pemikiran-pemikirannya yang luar biasa ya. Oke, slide selanjutnya. Pada perubahan paradigma ada stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus responnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang baiknya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu diberikan stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke, untuk teori kontrolnya semua perilaku pada dasarnya memiliki tujuan dan ada alasannya di balik itu semua. Lalu ada stimulus responnya juga, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri sebetulnya. Lalu ada juga stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain karena kita seperti itu ya. Padahal untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, hanya diri kita. Oke, untuk stimulusnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita rayu, kita bujuk, tidak bisa, akhirnya ujungnya memaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada juga metode berpikir, ada menang, ada yang kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikiran mestinya menang. Ada istilah win-win solution, kan seperti itu ya. Oke, bisa dilanjut. Oke, itu tadi pemaparan tentang perubahan paradigma belajar. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Sampai satu materi ini ada yang mau menanggapi tadi tentang perubahan paradigma belajar? Atau lanjut langsung ke disiplin positif? Lanjut ya. Oke. Disiplin positif. Kita lihat dulu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya justru disiplin belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Makanya dikasih underline ya garis bawah. Poinnya di situ. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi intinya peserta didik itu sadar terhadap kedisiplinan yang sedang diterapkan, tidak diiming-iming imbalan atau bahkan diancam, tidak. Jadi memang pembangunan karakter ini luar biasa ya effortnya ya untuk kita sebagai guru. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dalam diri mereka sendiri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang harus ada kesadaran dari anak-anak murid kita. Begitu. Ada yang mau menanggapi? Lanjut dulu. Oke, slide selanjutnya. Oke, tadi kita sudah dibahas di slide sebelumnya. Apakah makna disiplin itu sendiri? Tadi sudah ya, disiplin itu berasal dari bahasa ya Latin ya, disiplina. Artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, orang-orang terdahulu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Makanya sekarang telah berubah. Ya. Jadi konotasinya sudah berubah. Jadi kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian tujuannya apa sih.
esensinya sebetulnya apa, kan begitu ya. Jadi sekarang seperti mendisiplinkan murid pun kesannya memaksa begitu. Nah ini kita sedang pelan-pelan bagaimana murid menyadari sendiri. Tadi ada motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya tadi materi yang kedua, disiplin positif. Sudah sejauh ini ada yang mau menanggapi mungkin dari teman-teman? Tetap semangat. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Dari yang tadi tentang paradigma perubahan ya, lanjut ke disiplin positif. Paradigma perubahan, guru itu sebagai pemimpin pembelajaran yang mulai dari diri sendiri, memberikan contoh yang baik, role model untuk peserta didik kita di sekolah. Sebelum habit yang bagus, habit yang baik di sekolah itu berarti semua warga sekolahnya juga mencontohkan yang baik ya. Sehingga akan timbullah disiplin positif ya, budaya positif. Budaya positif itu tentunya kalau di sekolah disepakati bersama sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang nantinya tidak dikontrol atau dimonitoring siapapun. Kebudayaan kebiasaan itu memang sudah semestinya berjalan tanpa ada imbalan, tanpa ada pujian, ya kan? Tanpa ada reward, sehingga menghasilkan budaya-budaya yang positif. Tentunya diterapkan di sekolah kita. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Solihat untuk tambahan masukannya. Jadi memang harapannya sudah menjadi karakter ya untuk kita lanjut berikutnya. Begitu. Oke. Lanjut ke materi berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Saya sedikit agak menjelaskan, mungkin akan sedikit mengantuk, tidak apa-apa ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi masing-masing kita ini sebetulnya punya nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya. Oke. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku pasti punya tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Glasser. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, tadi pendapat pakarnya Diane Gossen. Nah, untuk penerapan ke peserta didik kita sudah ada yaitu dengan penerapan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sebetulnya yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan 6 dimensi. 6 atau 5? Nah, 6 dimensi. Ada beriman bertakwa, patuhan yang maha esa dan beramal mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berbuat kamu dan kreatif. Ada lagunya juga kan ya? Ada. Biar tambah semangat, biar nggak ngantuk. Bisa mungkin dipimpin sama Bu Fida? Ibu biduan kita silakan. Mari Ibu, Bapak dan Ibu guru semua, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau anak-anak di kelas
kelasnya kelas 2 dan 5 ya, 1, 2 akan lebih bisa memperhatikan nyanyian ini. Bisa. Pas 4 selalu udah mulai malu-malu. Apalagi kelas 5 nanti ya. Nggak kebayang kalau kelas 6 bagaimana ya nyanyi. Ya memang ini PR untuk kita semua sebagai guru ya, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila ini pada setiap anak peserta didik kita ya. Oke, baik, bisa dilanjutkan. Oke, slide yang ke-13. Materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang terpampang di papan tulis, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, ini sudah merupakan riset ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa keamanan, kesehatan juga ya. Oke, untuk yang kebutuhan yang kedua, ada kasih sayang dan perasaan atau rasa diterima. Rasa diterima oleh lingkungan, diperdulikan oleh teman, kan begitu ya. Berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, gitu. Kaitannya dengan peserta didik kita, terkadang ada ya 1 atau 2 anak yang di kelas itu kalau tidak diajak-ajak sama temannya ya dia jajan sendiri, makan sendiri, gitu ya. Sebetulnya bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah perlu kita tegur temannya yang lain? Ya, Bapak Ibu sini pernah ada punya pengalaman? Atau dari kelima kebutuhan dasar ini, mana yang pernah Bapak Ibu temukan di sekolah, maksudnya di kelas? Oh, anak ini kebutuhan ini belum tercukupi nih sepertinya. Kasih sayang terutama ya. Kalau tidak, terima kasih kesempatannya buat kuliah. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ya yang saya lihat di dalam kelas, mungkin ada beberapa anak yang mungkin kurang perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Antara mungkin orang tuanya dinasnya keluar sehingga tidak bisa mengontrol dan memberikan yang memang hak anak di rumah kan? Jadi mungkin si anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayangnya di sekolah mungkin dia meminta perhatian dari temannya dan gurunya juga. Nah, sebagai saya seorang pembimbing atau guru di dalam kelas, sebagai orang tua di dalam kelas, saya memberikan perhatian, ya bukan perhatian khusus dalam nilai pelajaran atau bagaimana, dengan memberikan kasih sayang yang memang si anak itu saya lihat dia menggelendong kan menggelendong, jadi manja gitu kan, manja pada kita gitu ya. Awalnya manja-manja gitu kan, bisa terlihat lah oleh kita. Dan dengan teman-temannya pun di dalam kelas juga saya bisa lihat sendiri teman-teman tersebut ya kasihan gitu kan, perhatian dan kasih sayangnya yang memang di rumah, yang seharusnya hak anak di rumah mau diberikan kasih sayang orang tua, dan di sekolah mungkin kita sebagai gurunya mungkin seperti itu. Mana dong tepuk tangannya? terima kasih Bu Rita, luar biasa. Ya, ini kan pembahasannya tentang kasih sayang dan rasa diterima ya. Lalu ada 3 pembahasan lagi tentang kebutuhan untuk penguasaan. Di sini menarik ya, kadang kita temui di kelas peserta didik kita ini rasa kepala geng menguasai teman-temannya. Seperti kita lihat ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, rasa ingin berprestasi, diakui dan didengar. Pasti Bapak Ibu ada ya pengalaman peserta didik yang ibaratnya sebutannya pentolan gitu. Jadi semua anak harus tunduk sama dia. Nah, itu.
kebutuhan untuk penguasaannya mungkin lebih dominan ya. Ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan untuk kebebasan. Di sini anak-anak mandiri, mencoba pilihan, mencoba hal baru, atau mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi penerapannya di peserta didik itu ketika pemberian tugas, misalnya pembuatan poster, kita berikan mereka kebebasan apakah mau membuat posternya dengan cat warna, dengan model Canva, itu dibiarkan saja, tidak kita bakukan caranya seperti yang kita mau begitu. Atau dengan misalnya mengerjakan tugas pelajaran yang lain, karena gini, anak itu punya caranya sendiri menyelesaikan tugasnya. Biarkan mereka memilih mandiri ya, sesuai yang mereka minati. Bu Solia ada beberapa. Baik, terima kasih Bu Lia. Berbicara tentang kebebasan di 5 kebutuhan dasar manusia, tertarik sekali ya, karena di sekolah kita ini kan ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, boleh, kita jangan memaksakan peserta didik yang ingin mereka pilih ekskulnya ya. Ada pramuka, ada angklung, ada musidahan ya. Nah, mereka jadi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka inginkan gitu. Contohnya di pramuka, mereka juga bisa belajar mandiri, masuk nih, yang memiliki pilihan tersendiri lah gitu. Jadi kadang kita begini ya, mohon maaf mungkin untuk guru zaman dulu ya, dalam ketika kita mau melaksanakan perlombaan 17 Agustus bisa juga kamu nanti ikut estafet bola ya, kamu ikut lomba kelereng ya, padahal si anak tersebut yang ikut disuruh lomba ikut kelereng dia pengennya bola ya, itu kan beda. Nah, kita kasih kebebasan kepada mereka. Tentunya kebebasan di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi memiliki kadar yang memang hal positif ya. Itu mungkin dari itu Bu Lia. Terima kasih. Nah, ini kaitannya dengan pengadaan lomba ya, 17 Agustusan yang biasa kita laksanakan. Ya, Pak Karmo ada masukan lagi? Ya, ini dulu sedikit, saya ingin mengomentari tentang kesenangan, di mana dalam gambar sana dikatakan anak itu boleh? Iya, boleh. Dikatakan di sana bahwa anak itu senang ketika mereka bermain, humor, antusias atau tertawa. Saya bisa melihat anak seperti itu ketika mereka mau masuk sekolah ya, sebelum jam belajar dimulai, ketika mereka sedang bermain di luar atau ketika mereka sedang beristirahat. Nampak sekali dari wajah mereka itu kesenangan yang tergambar di depan sana. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana supaya kita menciptakan suasana kelas pun seperti suasana ria ketika mereka di luar. Maksudnya bukan seperti gaduh seperti mereka di luar, bukan. Tapi kita berusaha menciptakan pembelajaran di mana mereka itu tidak merasa tertekan, tapi merasa senang, merasa baik, merasa senang, dan juga merasa ria walaupun mereka sedang belajar begitu. Mungkin sekarang kan eranya era digital ya, banyak sekali mungkin kita lihat konten-konten yang menciptakan suasana belajar itu menyenangkan ya, walaupun saya sendiri sebenarnya belum. Ya itu menyadarkan aja, semoga kita ini bisa membawa kesenangan anak-anak di luar itu bisa ke dalam kelas. Terima kasih. Ya, tidak stres. Ya. Baik, mengenai kebutuhan dasar yang kelima tadi, semangat intinya kita terapkan di kelas itu kita menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan, efektif dan menyenangkan. Intinya itu sih, agar apa? Agar tidak membosankan dan juga siswa itu tidak merasa terkungkung, tertekan. Jadi keluar pulang sekolah, keluar dari pintu sekolah. Betul, gitu ya. Ada yang dibawa. Jadi ketika ditanya di rumah, belajar apa hari ini, gitu kan? Anak bisa menjawab nggak tahu, pusing di kelas, belajar apa? Nah, jangan begitu ya. Itu tetap terus kita tingkatkan ya kompetensi kita seperti itu. Saya pun masih belajar sebenarnya.
materi selanjutnya, materi kayak belajar aja. Pembahasan selanjutnya posisi kontrol guru. Saya udah menghindari ngomong begitu. Aku udah kesana. Posisi kontrol guru seperti yang tergambar di depan. Ada posisi sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini gambar-gambar ilustrasinya itu sudah mewakili ya. Penghukum itu terlihat guru menunjuk-nunjuk, gitu kan. Membuat merasa bersalah, anak dikelilingi oleh teman-teman yang menunjuk juga. Kalau teman lebih ke suasana kompak, menyenangkan, pemantau seperti orang ngintip, memperhatikan dari jauh gitu ya. Nah, kalau manajer ini layaknya orang tua ya yang membimbing anak. Ada yang mau dibahas dulu? Silakan, bisa lihat. Baik, 5 posisi kontrol guru yang akan saya bahas tentang pemantau, karena kita sendiri sebagai guru belum terlalu jelas ya pemantau itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya seperti ini. Contoh, ketika Bu Lia tidak masuk kelas, memberikan tugas kepada anak-anak yang diinfalkan, contohnya Bu EN. Ya, minta tolong kepada Bu EN. Bu EN, tolong ya, saya lagi ada urusan. Nah, kelas tolong dihandle dulu. Nah, ketika Bu EN masuk kelas Bu Lia, ada salah satu murid namanya Jenny. Dia diberikan tugas tetapi tidak dikerjakan. Ya, tidak dikerjakan. Nah, ketika Bu EN melihat, wah, ini Jenny ini tidak mengerjakan tugas. Bisa saja Bu EN seperti ini. Bu Lia, tadi ada anak namanya Jenny tidak mengerjakan tugas. Nah, terus Bu EN melakukan apa, bertanya kepada Jenny, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ini kan tugas dari Bu Lia. Nah, oke, karena kamu tidak mengerjakan tugas, sedangkan yang lainnya belum, ya sudah, maksudnya yang lainnya sudah semua. Oke lah, ibu beri waktu, Jadi selain Bu EN juga sebagai, di situ ada disisipkan sebagai teman ya, karena Bu EN tidak menghukum. Tetapi Bu Jenny ini harus melaksanakan tugas, harus membereskan tugas sesuai dengan yang tadi Bu Lia titipkan ke Bu EN, dan Bu EN kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini harus membuat tugas semua, jadi biar selesai semua gitu. Mungkin itu sebagai pemantau ya, ada temannya juga, jadi tidak dihilangkan. Boleh kita melakukan yang menjadi pertanyaan saya gini Bu Lia, boleh tidak dalam satu kasus, satu permasalahan, jadi posisi kontrol itu bukan sebagai penghukum aja, boleh tidak sebagai manajer atau sebagai teman gitu. Yang saya tanyakan gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bu Solihat. Menurut pendapat saya, kita sebagai guru sebetulnya pernah di posisi semuanya ya, sebagai penghukum juga, pembuat merasa bersalah juga, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Cuma hanya dominasinya itu di posisi yang mana kan beda-beda ya setiap orang ya. Ada yang mungkin, karena kan setiap guru juga pasti berkarakter ya, berbeda-beda. Nah, yang mau dititik beratkan di sini, usahakan lebih kita manajer ya, alangkah baiknya gitu. Apalagi mau menambahkan dari rekan-rekan, apa mau lanjut langsung? Karena udah sekian juga ya. Nah, di sini ada penjelasannya lebih detail, mungkin agak terlalu kecil ya. Saya bacakan aja ya. Iya, Oke. 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuknya identitasnya nanti gagal karena kontrol dari luar.
menghindari hukuman. Ketika guru berbuat menunjuk-nunjuk, menyakiti untuk menghukum ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, seperti itu, atau lakukan. Nah, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain. Oke. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunianya. Jadi di pikiran murid itu sama saya tidak ada gurunya, bayangan guru yang bersahabat itu tidak ada. Lalu murid akan berkata, biarkan sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya ke murid, dia akan mengulangi kesalahan kalau kita sebagai penghukum. Oke. Lalu kalau membuat orang yang merasa bersalah, guru ketika berceramah mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dengan kamu, dengan perbuatan kamu. Oke, lalu guru berkata kamu tuh seharusnya tidak seperti itu. Tulisannya kecil-kecil ya, mohon maaf. Hasilnya nanti ke peserta murid, peserta didiknya adalah mereka akan menyangkal, denial, malah bisa berbohong. Oke, nanti ke murid ujungnya hanya mengatakan maafkan saya bu, begitu. Nah dampaknya anak akan merasa rendah diri. Jadi sebetulnya dua posisi ini tidak diharapkan kita guru posisinya kurang baik. Ya dua itu. Lalu ada posisi teman dan pemantau. Kalau untuk teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu guru ada ujaran, ayo bantu ibu, lakukan dong demi ibu, masa kamu tidak mau gitu. Itu sebagai teman ya. Nanti hasilnya anak akan ketergantungan kepada muridnya. Muridnya meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia. Itu karena ketergantungan itu. Lalu murid akan berkata nanti ketika berbuat salah, saya pikir bapak teman saya ketika gurunya menyerang, mengcounter kesalahannya. Saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Nanti akan ada kecenderungan seperti itu. Dan dampaknya pada murid, mereka jadi tidak punya pendirian, tidak mandiri ya. Ketergantungan itu tadi. Nah, yang selanjutnya sebagai pemantau. Guru itu hanya menghitung, mengukur kesalahan murid, penghitungan hukuman, reward seperti itu. Yang ditekankan hanya ingat tata tertib sekolah kita, apa peraturannya, seperti itu. Jadi formal sekali ya. Oke, hasilnya adalah murid bisa menyesuaikan, tapi bila diawasi, tidak ada kesadaran dari dalam diri mereka. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukuman di dunianya mereka. Murid nanti akan berkata gini, kalau saya melakukan hal ini, berapa reward yang saya terima? Lalu kalau saya berbuat salah, nanti hukuman apa yang saya terima? Jadi seperti murid itu dibayang-bayangi oleh hukuman dan reward kalau kita guru sebagai pemantau. Nanti dampaknya adalah murid hanya berpikir sanksi atau hadiah yang dia terima karena terlalu formal mengikuti tata tertib peraturan, tidak luwes ya. Ini pun sebetulnya posisi di tengah karena tadi mengharap ya. Baik rekan-rekan sekalian, itu tadi teori motivasi perilaku manusia ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Tentunya semua kita sudah menyusun ya di ruang kelas kita masing-masing. Oke. Lalu ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada peraturan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, keyakinannya adalah keselamatan. Jadi peraturan tersebut dibuat sebagai dasarnya dan dibentuklah keyakinannya, kaitannya.
Misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin dicapai, rasa tanggung jawab. Lalu ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang ingin dicapai adalah menghormati orang lain. Ada juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena dengan kita hadir di sekolah tepat waktu, murid hadir di sekolah tepat waktu, artinya kita sudah menghargai warga sekolah. Kan begitu ya. Lalu juga ada di sini dilarang melakukan kekerasan. Untuk peraturannya, keyakinannya adalah apa? Kalau dilarang melakukan kekerasan, Membuli. ya, keselamatan atau menghormati orang lain. Oke, di sini ada lingkarannya. Yang paling dasarnya ada peraturan kelas. Setelah peraturan kelas itu dibentuk, terciptalah keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati. Kalau sudah berjalan dengan baik, maksudnya terciptalah lingkungan yang positif dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan budaya positif secara luasnya. Begitu ya. Oke, lalu ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Cek. Oke, segitiga restitusi. Kita bahas dulu, apa itu restitusi? Restitusi secara bahasa adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada ide seperti itu. Jadi restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu ya. Itu pakar dari yang pertama konsep ya. Jadi intinya restitusi itu untuk pembangunan karakter murid. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Lalu juga ada sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi menyadarkan peserta didik tentang dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, jadi pasti ada tujuan dari tindakan yang dilakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam mencari solusi ya. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada pembangunan karakter, pada karakternya, bukan tindakannya. Ya, yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, pencarian solusinya. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi di sini tidak ada penghakiman, tidak ada judgmental seperti itu. Ada yang mau menanggapi mungkin dari Bu Fida? Bu Fida mau menanggapi? Cukup paham ya teman-teman? Ya. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Kenapa bentuknya segitiga? Karena kita mulai dari alasnya, lalu mulai menjulang klimaks sampai cooling down, anti klimaksnya. Yang pertama, alasnya. Ketika ada kasus siswa membuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bisa mengajukan pertanyaan atau mengucapkan statement kepada siswa ketika kita sadar ya mereka berbuat salah gini. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, kan begitu. Kita stabilkan dulu. Nah, mulai klimaks yaitu validasi kebutuhannya. Artinya baru kita bertanya apa alasan siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Betul ya. Itu sama aja dengan memvalidasi kebutuhannya.
dudukan, pojokan, kan gitu ya. Ya, jadi tidak ada mental siswa tidak terganggu ya, merasa dia tidak ada tidak terbatas gitu. Itu tadi 8 pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau menambahkan dulu dari teman-teman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Oke. Coba biar suaranya tidak berbalik, kalau bu guru yang lagi bicara, kalian off-kan mic-nya. Off-kan dulu mic-nya. Nanti kalau kalian mau bicara, nyalakan dulu mic-nya baru raise hand ya, yang ini nih. Oke, jangan kameranya, itu siapa yang kameranya? Hafiz sama Aska jangan. Oke, ya. Hari ini anak-anak, Bu Guru akan menerangkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebelumnya pernah diberi penjelasan ya. Bu Guru ada materinya dulu sebentar, mau berbagi ke kalian. Mau berbagi layar. Perhatikan aja, perhatikan. Sudah muncul? Belum muncul ya? Sudah muncul belum? Kayaknya sinyalnya deh. Belum muncul ya? Yang Bu Guru share belum muncul? Gimana ya? Sudah muncul belum? Coba itu mic-nya dimatiin dulu deh coba. Suaranya berbalik. Kayak ramah-ramah dimatiin dulu. Oh iya, belum ada ya? Oke, tentang keyakinan kelas deh. Kalian sudah menuliskan 3 peraturan kelas yang menurut kalian bisa diterapkan di kelas. Coba dari siapa yang mau bicara dulu? Yang Putri dulu, mungkin dari Rahma. 3 peraturan kelas yang bisa disampaikan apa menurut kamu? Yang harus ditaati murid di kelas. Datang tepat waktu, boleh. Lalu kedua apa? Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Anak-anak, kalau datang tepat waktu itu berarti keyakinan kelasnya menurut kalian apa? Keselamatan atau disiplin? Apa? Disiplin. Setuju ya? Datang tepat waktu itu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Lalu yang kedua tadi, kalau memperhatikan guru ketika belajar, siapa yang bisa jawab keyakinan kelasnya apa? Hmm? Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lah, orang lain. Iya, bentar. Bu guru tadi udah share eh, presentasi kok nggak muncul ya? Biasanya karena sinyal deh. Oke, cukup deh. Yaudah Rama, dari Rama itu yang lain, siapa yang mau berbagi peraturan kelasnya yang sudah dibuat? Mungkin Raika?
Raika apa? Yang pertama, Raika dulu. Nanti semuanya kebagian ya. Sinyal ini kayaknya nih kita nih kena rebutan juga di guru wifi lagi full, banyak yang pakai. Raika, Raika, sekarang Raika, coba aturan kelasnya apa Raika? Tidak membawa gadget ke kelas, betul. Berarti itu hubungannya keyakinan kelasnya dengan apa? Disiplin, menghormati orang lain, atau keamanan? Keamanan, betul. Karena bisa saja di jalan kalian dicuri orang kan? Atau nanti kamu saat jam istirahat membuka situs yang tidak baik ya, betul. Oke, terus satu lagi apa Raika? Peraturan kelas yang sudah kamu tuliskan. Apa? Tidak bekerja sama dengan coba yang masih mic-nya nyala dimatikan dulu, dipencet. Tombol mic-nya dipencet dulu, dimatiin dulu. Nah, jadi nggak berbalik suaranya. Tombol mic-nya dimatiin dulu. Nanti kalau mau ngomong, baru tombolnya dipencet lagi, begitu. Apa Raika? Raika kan mau ngomong, nyalain dulu. Nah, apa? Yang kedua, tidak bekerja sama saat ulangan, betul. Nah, kalau ada peraturan begitu berarti itu masuk ke keyakinan kelas apa menurut kamu? Bertanggung jawab, disiplin, keamanan atau keselamatan atau menghormati orang lain? Termasuk menghormati menghormati orang lain ya, menghormati orang lain ya. Karena kan dengan kita tidak kerja sama-sama orang berarti bisa saja kita menghargai orang lain agar tidak memberikan contekan. Kita juga sama aja menghormati, menghargai diri kita sendiri. Harus percaya diri. Oke, terima kasih Raika. Yang lain, yang Putri lagi, coba siapa? Kanza mau? Sudah buat? Oke. Mau ngomong ya? Dipencet dulu tombolnya. Sudah? Belum ya, nggak apa-apa. Oke. Yang sudah buat siapa? Hafiz? Hafiz malah nggak ada kameranya, Hafiz. Nggak ada mukanya. Nah, nyalain dulu tombolnya. Mau ngomong. Coba. Yang pertama apa yang kita buat? Waduh. Siapa nih yang kebiasaan begini? Tidak boleh ke kamar mandi lebih dari tiga kali. Betul ya. Sekali aja cukup. Langsung sekalian gitu ya. Nggak usah dirapel-rapel. Lalu, eh, keyakinan kelasnya apa? Kalau tidak ke kamar mandi lebih dari 3 kali? Mhm. Yang pertama tadi belum dibahas itu. Kalau tidak ke kamar mandi lebih dari 3 kali itu berarti artinya sama saja kita menghormati disiplin, betul. Menghormati orang lain bisa nggak? Bisa, karena ketika guru sedang menerangkan, tiba-tiba ada murid, "Pak, izin kamar mandi. Bu, izin kamar mandi." Itu mengganggu kan ya? Mengganggu, iya. Bu gurunya lagi nerangin, kepotong, ada yang izin, kan begitu ya? Mhm. Ya ini betul karena jaringan ini tuh, Bu Guru ada notifnya tuh. Jaringan Anda tidak stabil, katanya. Oke. Terus yang kedua peraturan kelas yang harus buat apa?
Tidak boleh ngobrol. Lah berarti diam-diaman di kelas sama temen. Tidak boleh ngobrol ketika guru menerangkan, mungkin begitu ya. Berarti keyakinan kelas yang kita pegang adalah bahwa kita harus sama menghormati orang lain. Kan guru lagi nerangin ya. Kamu kalau lagi ngejelasin sesuatu terus temen kamu malah asik ngobrol, kesel nggak? Coba dibuka tombolnya jawab. Kesel nggak? Oh, ya boleh matiin lagi biar nggak bergemuruh. Ah, gitu. Sama, guru juga kalau lagi menerangkan terus murid ngobrol, kesel, merasa tidak dihargai. Oke, lanjut. Siapa yang mau, yang putri atau yang putra boleh? Aska sudah, Aska. Coba apa? Pertanyaan yang, pertanyaan, peraturan yang pertama yang sudah kamu buat. Wah, ini mah harus wajib piket bagi yang ada jadwalnya ya. Oke, keyakinan kelasnya apa menurut kamu? Yang kita pegang nilainya apa? Berarti bertanggung jawab dengan kamu taat dengan jadwal piket. Ingat, oh jadwalnya hari Senin. Berarti kamu tanggung jawab langsung ambil sapu. Nggak perlu digebrak-gebrak guru karena sudah ada jadwalnya, kesadaran dari diri sendiri. Begitu ya. Tanggung jawab, tanggung jawab itu namanya. Lalu yang peraturan yang kedua, bikin berapa? Satu apa dua? Tidak boleh apa? Oh, tidak berisik saat belajar. Berarti sama aja dengan kita keyakinannya adalah menghargai orang lain. Siapa tahu teman kalian ada yang lagi mau fokus belajar, malah diajak bercanda, kan begitu ya? Iya, betul. Kayaknya kalau yang nggak ada fotonya ini masalah jaringan deh, nggak apa-apa deh. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau mengutarakan peraturan yang sudah dibuat? Nanti kita bahas keyakinan kelasnya. Siap. Ibat, boleh Ibat, sampaikan Ibat. Keluarkan suaramu Ibat. Semangat. Ya, iya betul. Tidak boleh makan saat belajar. Ya, artinya apa? Keyakinan kelas yang kita pegang nilainya. Bisa disiplin, betul. Menghargai orang lain juga ya? Ya enggak? Iya. Terus sama apa? Kebersihan. Karena dengan makan di dalam kelas, apalagi saat belajar, ninggalin sampah nggak itu? Iya, ninggalin sampah. Apalagi makanan nasi Padang ya. Waduh, itu bungkusnya aromanya udah kemana-mana ya kan. Kata Rama, bukan sekalian mie ayam, Bu. Ini buburnya garing gitu. Ya, betul. Berarti tadi apa? Kebersihan, disiplin. Terus peraturan yang kedua apa? Tidak boleh bermain saat belajar. Lah iya orang suruh belajar malah main. Berarti apa? Keyakinan kelas yang dipegang apa nilainya? Kita harus menghargai orang lain. Guru udah menerangkan, udah memberikan tugas, malah main. Kan tidak menghargai ya. Terus temennya lagi mau ngerjain tugasnya, malah dicolek-colek, dikeluarin kartu, dipancing-pancing nih, gue punya kartu nih, Mbak. Ya, itu sama aja tidak menghargai orang lain. Oke, terima kasih Ibat. Boleh di-off-kan dulu mic-nya. Selanjutnya, siapa Arsi atau siapa? Alina sudah? Ufaira belum? Siapa yang mau? Ayo buka mic-nya. Alina sudah? Sudah, coba disebutkan peraturan yang sudah kamu buat.
Nah, betul, murid harus sudah berada di kelas setelah bel berbunyi. Artinya harus datang tepat waktu. Kira-kira keyakinan kelas yang kita pegang apa itu nilainya? Tentang apa? Disip, disip, nggak ada suaranya. Disiplin, betul, tentang kedisiplinan. Ya, lalu peraturan yang kedua, apa yang sudah kamu buat? Hmm? Apa, Lina? Dor, apa dong? Coba bikin satu aja. Iya, murid, murid apa? Nah, murid harus berbicara dengan sopan, berarti dilarang berbicara berbicara kotor atau berbicara kasar ya. Nilai keyakinannya apa yang kita pegang? Tentang kesopan, kesopan, ibunya gemes. Kesopanan. Ini sinyalnya endet-endetan begini ya. Ampun. Tentang nilai kesopanan. Udah, itu aja. Siapa yang di kelas suka bicaranya kasar nih? Kalau kamu masih suka bicara kasar sama aja kamu tidak mengindahkan kesopanan. Nggak boleh ya. Oke, terima kasih Alina. Yang belum, Arsi. Udah buat Arsi? Ya, coba diutarakan. Peraturan yang pertama. Oh gitu. Siswa harus datang ke kelas sebelum guru datang. Berarti artinya harus tepat waktu. Berarti keyakinan kelasnya apa? Yang kita pegang itu tentang apa? Kedisiplin, kedisiplinan, tentang disiplin itu namanya. Lalu peraturan yang kedua apa? Tidak mengejek teman di kelas, betul. Kadang bercandanya suka kelewatan ya. Ini ada dua berarti keyakinan kelasnya nih. Siapa yang tahu? Hmm? Yang pertama tentang kesopanan, kesopanan. Terus yang kedua tentang menghargai dan menghormati orang lain. Sekarang kita mau nggak diejek sama orang? Nggak mau ya, makanya kita mengejek orang lain. Kan begitu. Terima kasih Arsi. Yang belum siapa ya? Kanza mau utara ini ya? Satu boleh peraturan sekolah, peraturan kelas. Ah, dilarang bolos. Betul. Keyakinan kelasnya apa? Tentang apa itu kalau dilarang bolos itu? Disiplin, betul. Ada lagi yang penting. Komitmen, komitmen. Karena kalau sudah sekolah jadwalnya pagi atau jadwal siang ya harus sekolah, jangan dilanggar. Komitmen itu namanya. Dan juga ada satu lagi jawab, tanggung jawab, harus tanggung jawab. Betul. Good. Terima kasih, Kanza. Siapa yang belum ya? Yang belum mengutarakan siapa ya? Rahmas. Oh, Fairan. Hafiz udah belum? Hafiz sudah ya, Hafiz? Ufaira belum? Ufaira, coba. Udah buat dua peraturan kelas. Iya, apa coba utarakan?
Datang tepat waktu, betul. Jadi datang tepat waktu itu tentang apa keyakinan kelasnya, nilainya. Disiplin, pinter. Ada yang mau nambahin lagi? Bisa juga tentang tanggung jawab, tanggung jawab. Oke. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Aufa, ampun. Iya, Aufa nggak ada fotonya ya? Atau memang jaringannya ya? Kadang kalau jaringan nggak ada, memang suka nggak ada mukanya. Aufa, coba Fa. Aufa, munculkan wajahmu. Aufa mana ya? Aufa ada Aufa? Oke, coba. Aufa kameranya nyala nggak? Tapi di Bu Guru nggak muncul. Oh iya muncul-muncul. Wah iya kelihatan tuh gantengnya tuh. Asik. Ihi. Ayo, apa peraturan kelas yang sudah kamu buat? Ya, betul. Memakai seragam sesuai jadwal. Kalau hari Senin putih merah, jangan pakai baju olahraga. Kan begitu ya? Iya, harus sesuai tata tertib dan peraturan. Berarti keyakinan yang kita pegang apa? Keyakinan kelasnya. Itu tentang apa? Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan, betul, pinter. Lalu buat peraturan lagi, selanjutnya apa? Konsentrasi saat belajar. Kayak Deddy Corbuzier, konsentrasi gitu ya. Konsentrasi saat belajar, betul. Jadi tidak bercanda kemana-mana ya. Keyakinan yang kita pegang apa itu? Tentang apa konsentrasi saat belajar itu? Berarti menghargai orang lain bisa ya, menghargai orang lain. Karena kan harus fokus belajar atau menghormati orang lah, orang lain. Disiplin juga tanggung jawab boleh, tanggung jawab juga bisa itu. Karena yang namanya belajar itu sudah tanggung jawab kita ya. Oke, anak-anak coba ini semua kameranya nyala kan ya? Ya, coba dibuka mic-nya. Oke, ya Hafiz, kenapa? Angkat tangan, mau nanya? Enggak? Oh enggak, oke deh. Ya anak-anak sekian unit kita siang ini. Terima kasih untuk waktunya ya. Nanti rumusan-rumusan yang tadi akan Bu Guru gunakan untuk keyakinan kelas di kelas selanjutnya.